tak jadi mengambilkan ponsel itu. Ia tak mau ayahnya jadi tersangka. Episode 10. Guru adalah panutan bagi para murid untuk mencari ilmu. Mendidik generasi untuk menjadi warga yang baik. Di sebuah sekolah sedang diadakan pesta perpisahan bagi guru yang akan pensiun. Sekaligus akan ada pengumuman guru terbaik sebagai wakil kepala sekolah. Tiba-tiba seorang wanita bernama Bu Aum datang. Ia membawa senapan dan menembak kepala sekolah. Cerita berpindah ke waktu sebelumnya. Beberapa guru sedang menyapa setiap murid. Ada Bu Pim, Bu Aum, dan Pak Man. Bu Aum terlihat yang paling tegas, serius, dan jarang mengobrol tentang hal pribadi. Ia juga sebenarnya tidak suka dengan kegiatan mereka berdiri untuk menyapa para murid. Padahal itu bentuk mengajarkan sopan santun. Lalu datang Nano. Ia memperkenalkan diri sebagai murid baru. Saat upacara, kepala sekolah mengumumkan bahwa wakil kepala sekolah, Bu Kwan, akan pensiun. Akan diadakan survei ke seluruh murid untuk memilih guru terpopuler. Guru yang terpilih akan mendapatkan hadiah spesial yang disponsori Asosiasi Orang Tua Murid. Di kelas, Bu Pim sedang mengajar. Chin, murid yang orang tuanya telah mensponsori kegiatan kemah guru, bertanya mengenai kegiatan itu. Bu Pim pun mulai menceritakan pengalamannya. Para murid jadi tidak fokus belajar. Ada yang makan, main HP sendiri. Sampai waktu mengajarnya telah usai. Kelihatannya Bu Pim ini disukai banyak murid karena gaya mengajarnya yang santai. Setelah itu giliran Bu Aum yang mengajar. Bu Aum kebalikannya Bu Pim. Ia keras, serius, dan jutek. Beberapa kali memberikan soal fisika, hanya Nano yang dapat maju untuk menjawab. Chin yang tidak bisa menjawab diberi hukuman tugas yang lebih berat. Tak lama setelah itu, Bu Aum dipanggil kepala sekolah. Hasil survei menunjukkan yang memilih Bu Aum hanya satu murid. Kepsek menyarankan agar gaya mengajar Bu Aum dirubah, jangan terlalu keras, karena evaluasi murid itu penting. Tapi Bu Aum tidak setuju. Gaya mengajarnya sudah benar. Tidak mungkin di kelas ia hanya bercerita pengalaman pribadinya dan tidak menyampaikan materi dengan baik. Kalau begitu murid tidak akan pintar. Tapi Kepsek tetap menyarankan agar Bu Aum bersikap lebih ceria agar murid nyaman. Ternyata Bu Aum belum lama baru saja cerai dengan suaminya. Mungkin itu yang membuatnya tertekan. Di ruang guru, Pak Man ikut prihatin dengan masalah perceraian Bu Aum dengan suaminya bernama Jed. Jed dikabarkan selingkuh dengan menghamili mahasiswinya. Bu Aum risih masalah pribadinya dibahas. Ia mengalihkan pembicaraan. Lebih baik mereka fokus meningkatkan sistem pendidikan. Entah mengapa mood Bu Aum berubah drastis. Ketika Nano datang membawakan obat karena melihat Bu Aum pucat, Bu Aum malah marah-marah. Padahal Nano datang karena mengagumi Bu Aum yang peduli dengan sistem pendidikan. Ia punya harapan pada Bu Aum. Bu Aum kembali teringat peristiwa saat ia bertengkar dan berpisah dengan suaminya. Anaknya bernama Atom menangis-nangis karena ditinggal sang ayah. Di rumah, Bu Aum membantu mengerjakan PR Atom. Terlihat Bu Aum penuh kasih sayang. Ia tak ingin anaknya tumbuh jadi pria buruk seperti ayahnya. Kemudian Bu Aum belanja ke toko swalayan. Saat membayar, sang kasir terlihat cuek dan tidak ramah. Kasir memberikan uang kembalian. Ternyata uang kembalian itu kurang. Si kasir langsung memberikan uang itu tanpa berkata apapun. Bu Aum tersinggung dan marah. Ia kesal dengan sikap kasir yang tidak tahu sopan santun dan tidak bisa menghitung uang dengan baik. Emosi Bu Aum benar-benar meledak. Saat makan bersama Atom, Atom tak mau makan karena rindu dengan ayahnya. Bu Aum kembali marah. Ia tidak suka dengan Atom yang selalu memikirkan ayahnya yang sudah berbuat jahat. Tapi kemudian Bu Aum sadar akan emosinya. Kasihan Atom, anak kecil dibentak-bentak. Di kelas saat pelajaran, tiba-tiba ponsel para murid berbunyi. Bu Aum mengecek HP Chin. Ia kaget membaca berita mantan suaminya yang seorang profesor dikeluarkan karena kasusnya menghamili mahasiswi. Para murid langsung membicarakan Bu Aum. Bu Aum langsung pusing dan berteriak. Sadar-sadar ia sudah terbaring di UKS karena pingsan. Kepala sekolah meminta agar Bu Aum cuti dulu saja hingga keadaan tenang. Tapi Bu Aum tidak mau. Mungkin ia pingsan karena bekerja terlalu keras memikirkan rencana reformasi sistem pendidikan agar ia bisa menjadi wakil kepala sekolah. Bicara rencana reformasi, kepala sekolah sudah membaca punyanya Bu Aum. Ia berpikir sekolah tidak akan cocok dengan rencana Bu Aum yang terlalu ekstrim. Rencana Bu Pim lebih baik darinya. Nano kembali menemui Bu Aum. Bu Aum terlihat stres. Ia malah menyuruh Nano pergi saja. Nano ngompor-ngomporin.
Bu Om sudah bekerja keras memikirkan sistem pendidikan. Ia pasti cocok jadi wakil kepala sekolah. Pikiran Bu Om kembali kacau. Ia keluar ruangan dan melihat Bu Pim bersama kepala sekolah. Kepala sekolah dan Bu Pim memanas-manasi Bu Om. Ia tidak akan bisa menjadi wakil kepala sekolah. Lalu datang para murid, mengejek Bu Om tentang masalah pribadinya dengan mantan suaminya. Hujatan demi hujatan terus berdatangan. Tiba-tiba ia melihat Jet bersama Nano. Nano sebagai gambaran selingkuhannya Jet. Bu Om langsung menusuk Jet dengan pulpennya. Lalu ia sadar, yang ia tusuk ternyata Chin. Semua murid menjadi heboh. Bu Om panik dengan apa yang ia lakukan. Untungnya orang tua Chin tidak jadi menuntut Bu Om. Kepsak menegurnya karena sudah memperingatkan berkali-kali. Bu Om melihat cara mengajar Bu Pim yang disukai banyak murid. Nano datang, menghasut lagi supaya Bu Om berusaha lebih keras. Di rumah, Bu Om membaca berita tragedi penusukannya pada Chin. Hujatan dan makian kembali berdatangan. Guru gila lah, guru jahat lah. Ia tertekan dengan semua permasalahan hidupnya. Ia teringat kejadian saat suaminya meninggalkan rumah. Ternyata Atom menangis karena tak mau tinggal dengan ibunya. Bu Om kesal, ia membunuh anaknya sendiri dengan bantal. Jadi selama ini Bu Om hanya berhalusinasi menganggap anaknya masih hidup dan baik-baik saja. Bu Om sudah semakin gila. Hari pesta perpisahan tiba, bertepatan dengan hari Natal. Kepsak akan mengumumkan siapa guru terbaik. Sampai datanglah Bu Om, membawa tas koper anaknya. Kayak psikopat banget Bu Om. Semua orang berlarian saat melihat Bu Om mengeluarkan senapan. Ia menembak kepala sekolah dan juga semua murid. Semuanya ditembaki. Semua orang mati. Tinggal tersisa Nano. Bu Om berterima kasih pada Nano karena sudah menyadarkannya. Lalu ia hendak membunuh Nano, karena Nano mirip dengan wanita jalang selingkuhan suaminya. Nano berkata, inikah rencana reformasi pendidikannya? Menurutnya, Bu Om hanya orang egois yang selalu menganggap dirinya paling benar. Di akhir, terlihat Bu Om menembak dirinya sendiri. Episode 11. Seorang kepala sekolah mengumumkan akan ditentukan pemenang kontes tahunan sekolah, penghargaan bintang gemerlap, bagi yang paling cantik dari 10 peringkat teratas. Kecantikan adalah segalanya bagi wanita. Hari itu Nano masuk sebagai murid baru. Ia akan duduk dengan ketua kelas yang bernama Ying. Ying tersenyum, menandakan ingin berteman, atau bisa jadi ingin mengenal musuhnya. Ying melihat Nano ini gadis yang cantik. Bisa jadi saingan nih. Ia bertanya apa yang terjadi pada wajah Nano. Nano menjawab itu hanya luka akibat tergores daun. Ying mengantar Nano ke menara Letvah. Di tempat itulah 10 murid tercantik diberi peringkat. Jika wajah mereka berubah, peringkat akan langsung diperbaharui melalui sebuah aplikasi. Di gedung itu, hak istimewa diberikan bagi murid-murid tercantik. Dan Ying termasuk peringkat ke-10, makanya ia dipanggil putri ke-10. 10 murid tercantik boleh membawa satu tamu ke gedung itu. Ying pun mengajak Nano masuk. Di dalam ada pengumuman dari kepala sekolah, bahwa yang menang penghargaan bintang gemerlap akan diberikan hadiah dan hak istimewa. Kecantikan adalah nyawa, keyakinan dan nilai bagi wanita. Lalu Ying mengajak Nano makan. Hidangannya lezat dan mewah. Ying mulai pura-pura bersikap baik pada Nano, berkata bahwa Nano mungkin hanya akan menjadi murid biasa. Lalu datang Compo. Ia murid biasa yang gagap dalam berbicara. Compo ingin minta makanan pada Ying. Ying pun memberikan, tapi setelah itu ia diusir. Ying kasihan pada fisik Compo yang jelek. Ia hanya ingin membantu semua orang. Pura-pura baik padahal mah munafik. Nano tiba-tiba makan coklat di depan Ying. Ying sebenarnya menghindari coklat karena coklat mengandung tinggi lemak. Tapi ia tertarik dan akhirnya makan coklat itu meski cuma sedikit. Lalu Ying mengajak Nano melihat bintang gemerlap yang sebenarnya. Dia adalah Kate, si peringkat pertama. Cherry dan Lily peringkat 2 dan 3. Lalu Kim dan Fah peringkat ke-5 dan ke-7. Kate cantik, pintar dan ramah. Ying membayangkan dirinya berada di posisi Kate. Nano berpikir bisa saja Ying menjadi peringkat pertama. Ying penasaran Nano berada di peringkat berapa. Setelah mengecek lewat aplikasi, ternyata Nano berada di peringkat 11, satu peringkat di bawah Ying. Ying mulai merasa tersaingi. Pagi hari saat Ying terbangun, ia kaget mendapat pesan bahwa peringkatnya sudah turun jadi nomor 11.
Ia bercermin dan terkejut melihat jerawat muncul di wajahnya. Nano dipuji teman-teman kelas karena ia kini masuk 10 besar. Di depan Nano, Ying pura-pura baik-baik saja. Ying ini jarang sekali atau tidak pernah berjerawat. Teman-temannya menduga mungkin Ying makan makanan manis, jadinya muncul jerawat. Ying pun teringat kejadian kemarin saat ia makan coklat pemberian Nano. Saat istirahat, Ying datang ke gedung Letva. Hampir saja ia dicegat sebelum Nano yang mengizinkannya. Nano mengajaknya makan bersama, tapi Ying terpaksa menolak dengan pura-pura berkata ingin mencoba makan di kantin luar. Ying menjadi pembicaraan karena statusnya kini menjadi murid biasa. Ia baru pertama kali makan di kantin umum. Makanannya terasa tidak enak. Ia juga pertama kali ke WC umum. Sampai-sampai ia harus pakai tisu karena jijik dengan WC kotor. Ying semakin iri ketika ada temannya yang pamer sudah masuk ke peringkat 6. Suatu hari, kepala sekolah mengumumkan yang menang penghargaan bintang gemerlap adalah Ying. Tapi bu kepala sekolah kaget melihat wajah Ying yang jelek. Ying berteriak, ternyata itu cuma mimpi. Jerawat di wajahnya semakin banyak, dan peringkatnya semakin jatuh menjadi peringkat 21. Kemudian Ying ke supermarket mencari krim jerawat. Tiba-tiba ada Nano melihatnya. Ying malu, ia segera pergi. Di depan ada Compo juga yang melihatnya. Lalu Nano membisikkan sesuatu pada Compo. 2 hari kemudian, sudah banyak produk kosmetik yang Ying pakai. Bangun tidur, ia mendapat pesan kalau peringkatnya sudah naik kembali jadi urutan ke-10. Ternyata jerawat di wajahnya sudah hilang. Ying begitu senang dan gembira. Ying bersemangat pergi ke gedung Letva. Ada Nu di sana. Nu berkata Ying tak berhak ada di gedung itu. Nu langsung merebut dasi Ying. Ternyata Nu sudah naik ke peringkat 10. Dan Ying turun lagi ke nomor 11. Para penjaga mengusir Ying, namun datang Nano. Nano mengajaknya bermain ayunan. Sambil mendorong, Ying diberitahu Nano cara agar masuk 10 besar kembali, yaitu dengan membuat orang lain lebih jelek darinya. Ambisi dalam diri Ying pun bangkit. Ia mendorong dengan kuat-kuat ayunan Nano, sampai Nano terpental dan jatuh. Tak lama Ying langsung mendapat pesan, dirinya sudah masuk kembali ke 10 besar. Wajah Nano luka parah karena jatuh. Ying puas dan senang. Di gedung, para murid cantik berdandan sambil bergosip. Mereka membicarakan Ying. Mereka kasihan pada Ying yang sudah 5 tahun selalu di peringkat 10. Kate berkata Ying tidak salah, yang salah itu ibunya. Mendengar ibunya dihina, Ying marah besar. Ia berniat balas dendam. Pertama, Ying menggeser peringkat 6 dengan menaruh kucing saat temannya mandi. Lalu 2 orang wajahnya gatal-gatal karena memakai handuk yang penuh semut. Ying juga membius Nu dan memotong rambut Nu jadi berantakan. Ada juga Cherry dan Lily, minum minuman yang sudah Ying campuri obat, membuat wajah mereka tumbuh bulu. Dan terakhir Gate. Ying menukar krim wajah Gate dengan krim berbahaya, membuat wajahnya jadi hijau. Seketika murid-murid cantik turun peringkatnya. Esoknya Ying masuk sekolah. Anehnya, kondisi sekolah dan gedung Letva berantakan. Ying bertemu Nano. Nano berkata standar kecantikan sekolah mereka sudah merosot jauh. Bahkan Nano yang wajahnya rusak saja bisa masuk peringkat 3. Tiba-tiba Gate datang dengan wajah yang kembali cantik. Ying kaget. Nano kembali memanas-manasi dirinya. Gate mengejek Ying yang terlalu terobsesi menjadi bintang gemerlap. Ying tak mau kalah. Ia menyerang Gate. Mereka pun berkelahi, saling melukai. Akhirnya Gate yang kalah dari Ying. Setelah itu, kepala sekolah mengumumkan agar semua murid berkumpul di aula untuk menyaksikan siapa yang paling cantik menjadi bintang gemerlap. Setelah semua berkumpul, kepala sekolah mengumumkan penghargaan bintang gemerlap jatuh kepada seorang murid yang tidak dikenal. Ying protes, siapa murid itu? Jangan-jangan bukan dari sekolah mereka. Penghargaan itu harusnya jadi milik Ying. Lalu naiklah murid yang menang itu. Ia tampak familiar. Murid itu bicaranya gagap. Ya ampun, ternyata dia Compo, gadis gendut yang sudah kurus dan jadi cantik. Semua murid kaget dan tidak menyangka. Di episode ini kita belajar, semua cewek itu cantik, nggak ada yang jelek. Jadi percaya diri aja ya guys.